Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ikhwanihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa yusallimu ala jami'il minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimahum wa yusallimu jami'an al muslimin wal mu'minat wal muqarrabin khususan salam qadri jari wa yusallimu jami'il ulama wal muslimin wal jami'il malaikatul muqarrabin Bismillah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Hajar Rasulullah Syekh bin Muslim khususan ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa jaddi muslimin kafatan masyariqil ardi wa magharibiha wa khususan ila jami'i talibatil jami'ah wa jami'i masyayikhil al-sunnah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syartun ridhal muhimi wal insan wa qadaran ajalan wa kasra Bila anil zainil muhiri yadmanuhu sabaru'in wa innama yadmanu zaina sabitan qad lazima yu'lam galil ra'i wal madmununa qala ladhamina wa mata as-salat wa yarji'u dhamiru bil ilmi bima adda ila asyada hina sallama Wadharumad muridati Yashmalu wal aiba wa nafsus sunnati Yasi'u darum ala qadil lisaman Wa birridha sahhan kafalatul najar Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul hawalati. Adapun ini ialah bab tentang hawalah. Hawalah ini apa ya? Transfer. Mentransfer hutang kepada orang lain. Transfer. Atau memindah hutang dari satu orang ke orang lain. Kalau sekarang mungkin bahasanya transfer kan. Contoh gampangnya seperti ini, hawalah ini. Misalnya si A punya hutang ke si B punya hutang ke si C, ya kan? Saya ulang, A punya hutang ke B punya hutang ke C, ya kan ya? Kemudian si B bilang kepada si A, kamu jangan bayar ke saya, hutangmu kepada saya itu sekarang saya alihkan kepada si C karena saya punya hutang kepada si C. Yang dilakukan oleh si B ini dikatakan hawalah. Yang B ini dikatakan muhil, kemudian si C ini adalah muhtal, yang A itu muhal alaih. Ini pernah dengar istilah ini? Ada muhil, orang yang memindah hutang, namanya muhil. Ada orang yang memiliki piutang. Orang yang memiliki piutang.
Atau muhil itu adalah orang yang memiliki hutang dan sekaligus piutang. Itu muhil. Muhil adalah orang yang memiliki hutang sekaligus piutang. Muhtal adalah orang yang memiliki piutang. Muhal aleh adalah orang yang memiliki hutang. Minta kipasnya sedikit ini ya, sumuan orangnya. Paham ya? Ada muhil, ada muhtal, ada muhal aleh. Syartun ridul muhili wal muhtali. Syartun adapun syarat. Adapun syaratnya sahnya hawalah. Ridul muhili ialah ridhonya muhil. Siapa muhil? Orang yang memiliki hutang sekaligus piutang. Ridul muhili ialah ridhonya muhil wal muhtalih dan muhtal. Ada ridho dari muhil dan ridho dari muhtal. Artinya harus ada kesetujuan, ada persetujuan dari muhil dan muhtal. Tak perlu, artinya tak perlu meminta persetujuan dari muhal aleh. Muhal aleh mau ataupun tidak mau, tak peduli. Pokoknya dia wajib membayar. Membayar ke siapa? Apakah muhil, apakah muhtal? Nanti kan sudah disepakati oleh muhil dan muhtal. Tugasnya muhal aleh cukup membayar. Luzumu dainaini. Yang kedua adalah tetapnya dua hutang. Tetapnya dua hutang, lazimnya dua hutang. Hutangnya tersebut sudah lazim. Kan ada dua hutang di sini kan, hutangnya muhil dengan hutangnya muhal aleh. Hutang tersebut harus luzum. Luzum itu maksudnya tak bisa digugurkan, dibatalkan. Maaf ya. Luzumu dainaini yang kedua adalah luzumnya dua hutang. Luzum itu maksudnya tak bisa dibatalkan, digugurkan. Ada hutang tapi bisa digugurkan, dibatalkan hutangnya. Seperti apa? Seperti hutangnya seseorang beli-beli belum bayar, kan hutang namanya kan ya. Tapi barangnya belum diterima. Beli songkok tapi songkoknya belum dibayar, kan hutang namanya. Songkoknya belum diterima, maka hutang yang dia miliki kepada pemilik toko peci atau songkok itu namanya belum luzum, karena bisa batal nanti. Di sini dainnya hutangnya itu harus luzum. Itu syarat yang kedua. Yang pertama harus ridhonya muhil dan muhtal, yang kedua adalah hutangnya luzum. Ittifaqul mali, yang ketiga adalah samanya harta. Sama dari segi apanya? Jinsan jenisnya, wa qadron dan kadarnya, wa ajalan ajalnya, temponya. Apakah hutang yang kedua hutangnya itu sama-sama ajal atau tidak? Atau ajalnya kapan misalnya harus sama. Jenisnya harus sama. Apakah itu emas? Kalau emas ya sama-sama emas. Kalau perak sama-sama perak. Kadarnya harus sama, apakah 200, apakah 100, harus sama. Ajalnya itu apakah dia itu adalah kredit atau bukan? Apakah itu kontan atau tidak, cash atau tidak? Nah, wa kasron dan pecahnya. Pecah ataukah utuh, apakah itu merupakan emas yang pecah ataukah tidak pecah. Biha dengan hawalah anid daini, dari dain. Al muhilu adapun muhil yabra'u. Al muhilu adapun muhil yabra'u ialah terbebas. Siapa muhil?
Artinya dengan adanya hawalah yang dilakukan oleh muhil kepada muhtal, itu muhil lepas, hutangnya itu lepas. Sudah tak memiliki hutang, ya kan? Karena muhil adalah orang yang memindah hutang. Sekarang kamu harus bayar kepada muhtal. Berarti kan hutangnya muhil kepada muhtal kemudian hilang, ya kan? Karena sudah dibayari oleh muhal alaih. Jadi nggak maksimal kalau ada bayi kayak gini, ya kan? Ini mendingan kalau kemarin itu pas lagi ini sakit, nangisnya tiap malam. Nangisnya cuma pas maghrib. Ada yang mengatakan terkena lia. Ada yang dari Bali? Ya, katanya kemarin pas ke Bali, hanya sekecil Pak ke Bali, ya kan? Saya ketika sudah berusia 29 tahun baru nyampe ke Bali. Ini masih umur 4 bulan sudah nyampe ke Bali kemarin. Sama teman saya yang di Bali itu sudah diperingatkan, kalau mau bawa bayi kecil ke Bali pertama kali, harus bersanding bawa gunting sama bawang katanya. Saya nggak bawa, bukan karena nggak percaya, tendang kan. Tapi karena lupa, nyampe ke Bali nangis terus. Ternyata sakit, sampai nangis terus. Setiap malam nangis terus, ke ibunya nggak mau. Tapi nggak mau ke ibunya itu cuman pas malam. Kalau siang mau. Heran kan? Pas malam nggak mau ke ibunya, maunya ke saya tok. Sehingga mau tak mau pas ngajar saya bawa gendongan. Gendong ini nggak bisa duduk, harus berdiri. Jadi saya ngajar, baca kitab, berdiri, bawa gendongan. Tahu gendongan ibu-ibu itu? Dari jam 6:30 sampai jam 9 malam saya gendong ini sambil ngajar 2 kelas gantian. Karena nangis, tidur ketika digendong, cuman ketika saya duduk nangis lagi. Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Sembuhnya ya karena saya minta, biasanya kalau terkena lia diobati apa? Saya nanya ke orang Bali sana. Mungkin di sini ada orang Bali tahu obatnya ini gitu katanya. Obatnya ini. Ternyata pas diobati itu, saya nggak sebutkan, diobati itu sembuh beneran. Gak nangis, sampai sekarang udah santai kayak gini dah. Coba kayak sebelum ini nangis tok. Tapi ya namanya juga gak ada yang jaga, ya harus dibawa pas ngajar kayak gini. Soalnya anak ini nggak pernah nangisan, jarang nangis. Bangun tidur jam 3 malam, moro-moro sudah ketawa sendiri. Siapa kelak ke TV? Jam 3 malam, jam 2 malam. Makanya heran kalau misalnya segini kok nangis-nangis kayak gitu sampai gak ada suaranya. Babud domani. Adapun ini ialah bab tentang doman. Doman ini apa ya? Ya menanggung. Menanggung di dalam fikih sekurang-kurangnya ada 2. Ada menanggung harta, ada menanggung badan. Kalau menanggung harta itu atau menanggung hutang itu disebut doman. Kalau menanggung badan atau menanggung orang itu disebut kafalah. Pernah mendengar kalian istilah kafalah dengan doman? Ada doman, ada kafalah. Kalau doman menanggung hutang, contoh seperti ini. Ya sudah, hutangmu yang harus dibayar kepada si A, aku yang nanggung. Misalnya kayak gitu kan ya. Itu namanya doman. Kalau kafalah misalnya begini. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kalau kafalah contohnya seperti ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Beri saja dia hutang. Nanti saya menjamin kalau dia mau kemana-mana, saya yang tanggung dia. Saya akan bertanggung jawab, akan menghadirkan dia ke hadapanmu. Itu namanya kafalah. Beda kalau kalau yang ditanggung itu adalah orang namanya kafalah. Kalau hutang yang ditanggung itu namanya doman. Yang kita bahas sekarang adalah doman. Babud doman. Doman ini adalah ya sama dengan rohan kan. Tujuannya rohan dengan doman itu sama.
sama-sama ingin menenangkan hati orang yang memberikan piutang. Supaya tenang hatinya orang yang memberikan piutang atau orang yang memiliki piutang. Rohan kan juga seperti itu. Saya hutang kepadamu ini, jaminannya ini. Sama kan jaminannya sepeda motor atau emas, jaminannya rohan. Kan tenang kepada orang yang memberikan hutang ya kan. Coba teh beriin jaminan, kan takut buru, takut gak didonasi ya kayak gitu kan ya. Sama dengan ini juga ingin membuat tenang orang yang memberikan piutang. Sama. Biar tenang hatinya. Ada sebuah cerita di Sukrojo kan kayak gini. Ada orang punya hutang kepada si A. Yang punya hutang ini gak mau bayar. Nang tenang, tak pernah bayar. Taki tak pernah majar. Ditagi gak pernah bayar. Bukan tak lu majar katanya. Kamu ini kok gak pernah bayar. Tos dulu. Tunggu dulu. Yang punya hutang itu siapa? Ya kamu. Yang harus bayar itu siapa? Ya kamu. Terus kalau misalnya aku nggak bayar, siapa yang dipenjara? Ya kamu. Ah, bener kan? Aku kan yang dia harus bayarkan, aku yang dia harus dipenjarakan. Mbak kan serepot ya kok. Cengkok tenang. Aku aja ini tenang-tenang saja, kok kamu kok repot ini? Iya bukan tenang ya kok. Cengkok tak tenang kan? Kalau bahasa Madura, apa kalau bahasa Indonesia-nya? Iya kamu tenang-tenang saja, aku yang nggak tenang-tenang saja. Nah, itu ada di situ Gondong. Domain ini ada 4 rukun kalau domain ini. Yang pertama domain orang yang menanggung, yang kedua adalah matmunlah orang yang punya piutang, matmunlah orang yang punya piutang. Matmun anhu adalah orang yang ditanggung. Matmun anhu adalah orang yang ditanggung, orang punya hutang kemudian ditanggung oleh domain. Namanya matmun anhu. Yang keempat adalah matmun bihi, adalah hutangnya itu. Jadi ada domin, ada matmun lahu, ada matmun anhu, ada matmun bihi. Banyak istilah-istilah kalau di dalam muamalah ini. Awalah ada istilahnya, rohan ada istilahnya. Kenapa saya jelaskan terlebih dahulu? Karena nanti di belakang ini nggak dijelaskan siapa itu matmun lahu, nggak dijelaskan. Murah-murah memunculkan sebuah istilah matmun lahu. Biar jelas. Yatmanu menanggung. Du tabarruin, siapa orang yang ahli tabarru. Orang yang ahli berderma. Tabarru ini artinya berderma teman-teman. Kan di depan dijelaskan bahwa muamalah itu kan sekurang-kurangnya ada 2. Ada apa ya sifatnya itu akad muawadhah, ada kalanya itu tabarru. Kalau muawadhah seperti jual beli, seperti ijarah itu namanya muawadhah. Kalau tabarru ya seperti ini termasuk doman, termasuk hibah itu namanya tabarru, sedekah tabarru. Sekaligus kemarin sudah dijelaskan bahwa ada beberapa orang yang tidak ahli tabarru. Siapa orang yang tidak ahli tabarru? Seperti orang yang mahjud alaih. Pertanyaan sebelumnya kan mahjud alaih sudah dijelaskan. Adalah anak kecil, orang gila, orang siapa? Terus muflis, terus orang yang hampir mati, sakit hampir mati. Itu semua bukan du tabarruin, tak boleh. Kalau orang yang baliغ, berakal, merdeka, itu namanya ahli tabarru. Tidak diembargo, tidak dihalangi untuk melakukan tasarruf. Itu namanya du tabarruin, orang yang ahli tabarru, orang yang ahli berderma. Wa inna ma yatmanu, hanya saja menanggung siapa du tabarruin. Hanya saja menanggung siapa du tabarruin, menanggung dainan kepada hutang. Dainan kepada hutang laziman, sabitan yang tetap pada lazima yang sungguh lazim, apa yang sungguh luzum, apa dainnya itu, hutangnya itu harus tetap sekaligus lazim. Itu syaratnya untuk sah melakukan doman. Hutang yang akan ditanggung itu harus sabit dan luzum dan dilakukan oleh orang yang ahli tabarru.
Yu'lamu diketahui apa dain. Yu'lamu diketahui apa dain, diketahui kal ibro'ih sebagaimana ibro'. Hutang yang akan ditanggung itu harus diketahui berapa jumlahnya, apa sifatnya harus diketahui, jenisnya apa, kadarnya, sifatnya itu harus jelas. Sebagaimana ibro. Ibro ini kan membebaskan. Nggak perlu bayar kamu dah. Itu kan namanya ibro. Yang berhasil melakukan ibro kalau diketahui hutangnya. Wal madmun lahu, adapun madmun lah. Adapun madmun lah, siapa madmun lah? Orang yang punya piu. Wal madmun lahu, adapun orang yang memiliki piutang, tolabah ialah meminta. Siapa madmun lah? Meminta dominan kepada domin, orang yang menanggung. Dominan kepada domin, orang yang menanggung. Waman, dan kepada orang. Waman, dan kepada orang ta'assalahu, yang menjadi asil. Yang menjadi asil siapa man. Asil ini adalah orang yang memiliki, orang yang asli, adalah orang yang asli memiliki hutang. Siapa berarti? Madmun anhu berarti ya, orang yang ditanggung. Waman ta'assalah, dan orang ta'assalah yang menjadi asil siapa man. Asil ini adalah orang yang ditanggung hutangnya. Madmun lahu, orang yang memiliki hutang itu boleh memilih di antara dua orang. Mau nagih kepada siapa? Boleh nagih kepada domin, boleh nagih kepada orang yang memiliki piutang, kepada orang yang memiliki hutang. Boleh nanggung kepada orang yang menanggung, boleh nagih kepada orang yang menanggung, atau nagihnya kepada orang yang memiliki hutang. Silahkan, boleh dua-duanya. Tapi tak boleh menagih kepada dua-duanya sekaligus, harus milih salah satunya. Mau duduk. Wayarji'u, dan meminta kembali. Wayarji'u, dan meminta kembali ad-dhaminu, siapa dhamin, orang yang menanggung. Meminta kembali bil idzni, dengan izin. Ad-dhaminu, siapa orang yang menanggung bil idzni, menggunakan izin. Bima, meminta kembali bima dengan sesuatu adda, yang melunasi atau yang menunaikan siapa dhamin. Ada yang melunasi atau yang menunaikan siapa dhamin. Tapi yang boleh meminta kembali idza asyhada. Idza asyhada, apabila mempersaksikan siapa dhamin. Idza asyhada, apabila mempersaksikan siapa dhamin, mempersaksikan hayina sallama, ketika menyerahkan siapa dhamin. Orang yang sudah menanggung hutang orang lain, maka orang yang menanggung ini boleh meminta kembali apa yang sudah dia serahkan. Meminta kembali kepada orang yang ditanggung terhadap apa yang sudah diserahkan. Misalnya orang yang ditanggung itu punya hutang 50 juta. Kemudian atas dasar izin dari orang yang ditanggung untuk membayarkannya, biar dah saya yang bayarkan ya, maka domain ini berhak meminta kembali kepada orang yang ditanggung. Hutang 50 juta tadi, berhak. Tapi dengan syarat ketika diserahkan kepada madmun lahu, kepada orang yang punya hutang, ketika diserahkan itu dipersaksikan. Ini persaksikan ya, bahwa saya membayarkan hutang si A ini sebanyak 50 juta. Harus begitu kan? Harus dipersaksikan. Kalau sudah dipersaksikan dan membayarnya tadi atas izin dari madmun anhu, maka boleh domin tersebut minta kembali kepada madmun anhu. Waddarakul madmunuh lirrada'ati yashmaluh wal aibih wa naqsil sanjati. Waddaraku, adapun ad-daraku. Nanti ini ada istilah, ada darkal mami nanti. Kita baca saja ad-daraku saja. Waddaraku, adapun ad-daraku.
Al-madmunu adalah sesuatu yang ditanggung. Adalah sesuatu yang ditanggung. Yashmalu yang mencakup apa madmun. Yashmalu yang mencakup apa madmun, mencakup birrodaati kepada sesuatu yang jelek atau yang buruk. Wal aibih dan aib. Wal aibih ini atofnya kepada ar-rodaati. Wal aibih dan beraib. Wanaksis sonjatih dan kurangnya timbangan. Wanaksis sonjatih dan kurangnya timbangan. Menanggung darkal mabi ini boleh doman dengan cara darkal mabi. Ya nak, ya nak. Yasihu as-sah darkun apa darkun atau menanggung ba'da qabdin setelah menerima dithamani kepada thaman. Wabir ridho dan dengan ridho sohat as-sah kafaratul badani apa menanggung badan. Jadi kalau darkal mabi atau doman itu as-sah dengan kalau setelah menerima thaman. Untuk kafaratul badan itu sah dengan adanya ridho. Artinya kalau sebelum samannya itu diterima, tak boleh melakukan doman atau darkal mabi. Tapi kalau kafaratul badan itu bisa sah dengan adanya ridho, ada persetujuan. Kafaratul badan tadi sudah saya jelaskan tadi kan ya. Kafalah. Kalau badan atau tubuh atau manusia yang ditanggung, maka itu namanya kafalah. Tak harus tubuh. Boleh mengatakan biar dah saya yang menanggung menghadirkan kepalanya si A. Boleh kayak gitu. Pokok menyebutkan anggota vital yang seseorang tak mungkin hidup tanpa anggota tersebut seperti kepala gitu kan. Menanggung untuk menghadirkan kepala, kan tak mungkin ada orang hidup tanpa kepala kan. Atau aku yang menanggung untuk menghadirkan hatinya si A. Tak mungkin ada orang. Alhamdulillah. Bercakap sih. Pokok anggota-anggota yang sekiranya tidak mungkin orang tersebut bisa hidup tanpa anggota tadi. Kepala, hati misalnya. Atau dadanya tok, misalkan tak mungkin ada orang hidup tanpa dada. Fi kulli man di dalam setiap orang. Huduruhu yang adapun kehadirannya eman ustuhikoh ialah diberhaki apa huduruhu. Wa kulli man dan wa kulli juz'in dan setiap juz bagian susunya habis ini. Dunahu la yabqa dunahu yang tanpa juz la yabqa tidak tetap apa badan la yabqa tidak tetap apa badan. Mintakan susu kan ke dalam ya. Kalau nggak ada susunya nggak bisa ini. Jadi kafaratul badan tadi sudah saya katakan bahwa kafaratul badan itu adalah menanggung tubuh orang untuk dihadirkan. Saya dah yang menanggung untuk menghadirkan si dia tubuhnya langsung. Atau kalau bukan tubuhnya juz, bagian dari tubuh yang tanpa juz ini orang tersebut tak mungkin hidup. Kepala, kalau mata kan meskipun diambil matanya kan masih hidup kan. Tangan mungkin saja hidup. Tidak sah kalau yang kayak gitu. Wa maudhi'ul makfuli, adapun tempatnya makful, tempatnya orang yang ditanggung, tempatnya orang yang ditanggung, iyu'lam, ialah jika diketahui apa maudhi'ul makful, ialah jika diketahui apa maudhi'ul makful, muhil, maka diberi waktu, muhil maka diberi waktu siapa kafil.
Diberi waktu qadra dahabin, seukuran berangkat, wa iyabin, dan kembali. Uktumilah, yang disempurnakan apa? Dahab wa iyab. Jadi kalau misalnya tempat orang yang ditanggung tadi, orang yang ditanggung untuk dihadirkan, sudah diketahui, misalnya, oh dia itu ada di Jember sebelah ini, ada di Wuluhan misalnya, atau di Jenggawah, maka domin atau kafil orang yang menanggung tadi diberi waktu untuk menghadirkannya. Kira-kira dari sini ke pulang perginya, dari sini ke Jenggawah butuh berapa jam? Misalnya 2 jam, berarti diberi waktu untuk menghadirkannya itu selama 2 jam. Kalau misalnya ada di Malaysia butuh berapa hari? Seminggu misalnya, sudah berarti ditangguhkan atau diberi waktu selama 1 minggu. Wa in yamut, dan jika mati siapa makful. Wa iyamut, dan jika mati siapa makful. Aduh. Wah, cek panasnya. Saya aja kalau minum ini kepanasan nih. Wa iyamut, dan jika mati siapa makful, orang yang ditanggung, awih tafa, atau bersembunyi siapa makful. Jika mati siapa makful, awih tafa, atau bersembunyi siapa makful, la yaurom, maka tidak tertahan siapa kafil, orang yang menanggung. La yaurom, maka tidak tertahan siapa kafil, atau tidak menanggung, tak bertanggung jawab siapa kafil. Wabatolat dan batal apa kafalah. Wabatolat dan batal apa kafalah bisyarti malin, dengan syarat harta. Bisyarti malin, dengan syarat harta, yalzamu, yang wajib apa harta. Kalau misalnya orang yang ditanggung untuk dihadirkan, misalnya saya mengatakan, biar dah si A itu biar saya yang menghadirkan ke hadapanmu, yang bertanggung jawab atas si A. Ternyata si A ini malah mati, maka saya tak punya tanggung jawab. Ikut-ikut, namanya juga orang mati ya kan. Atau ternyata orang yang ditanggung ini malah bersembunyi ke satu tempat, sehingga sudah dilacak, sudah dicari gak ketemu, maka saya gak tanggung jawab, gak perlu ditahan saya kemudian. Bukan karena saya sudah mengatakan akan menanggung, tapi gara-gara si A itu kabur bersembunyi, gak ketahuan mana tempatnya, kemudian saya mau ditahan. Enggak perlu ditahan. Atau kafalah ini, katanya di sini, wabatolat bisyarti malin, itu maksudnya begini. Kalau misalnya kafalah itu disyaratkan harus membayar harta, misalnya nanti ya, kalau misalnya dia itu tidak bisa hadir, maka kamu harus kalau misalnya kamu tidak bisa menghadirkan makful itu, maka nanti kamu harus bayar harta sekian. Disyaratkan seperti itu, maka kafalahnya tak sah. Itu yang dimaksud wabatolat bisyarti malin. Kalau disyaratkan membayar harta kepada kafil harus bayar kalau tak bisa menghadirkan si A, maka syarat kafalah tadi atau kafalahnya tadi itu disebut tidak sah, menjadi tidak sah. Babus syirkati. Ini adalah bab tentang syirkah. Syirkah ini adalah kerjasama atau pencampuran. Nah, tasihu as-sah apa syirkah? Tasihu as-sah apa syirkah mimman dari orang jawazu. Jawazu yang memperbolehkan siapa ulama? Memperbolehkan tasarrufahu kepada tasarruf nyaman. Tasarrufahu kepada tasarruf nyaman. Aduh. Wattahada dan sama al-malani apa dua harta jinsan jenisnya, wasifatan dan sifatnya. Min nakdin berupa emas dan perak. Udah nak. Min nakdin berupa emas dan perak, aw ghairin atau selain emas dan perak. Udah.
Wa khaltun, dan bercampur yantafi, yang hilang, yang tidak ada tamyizuhu, apa pembedaan harta. Tamyizu, ada apa perbedaan harta atau membedakan harta. Wal idnuh, dan idin. Idin fit tasarrufi, di dalam tasarruf. Begini maksudnya. Syirkah ini sah dengan syarat orang yang melakukan syirkah adalah orang yang ahli tasarruf, yang boleh untuk melakukan tasarruf, perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum. Yang kedua adalah hartanya itu sama, misalnya jinsan dan qadron. Jinsan dan sifatan. Jenisnya itu apa? Misalnya emas, ya harus emas, harus sama-sama emas. Yang emas, harta yang akan dicampur itu harus sama. Misalnya mau mencampur emas, saya dengan si A ingin melakukan syirkah, maka harta saya harus sama dengan hartanya si A. Kalau emas sama-sama emas, kalau uang sama-sama uang, kalau perak sama-sama perak. Jenisnya harus sama dan sifatnya harus sama. Kadarnya tak perlu sama, kadarnya. Misalnya satunya 100, saya 50, tak masalah. Boleh. Boleh, baik berupa uang, dhahab wal fiddah, ataupun selainnya. Dan yang selanjutnya adalah bercampur, katanya. Benar-benar dicampur, teman-teman. Nggak ketahuan mana yang punya saya, mana yang punya si A. Misalnya saya mau mencampur beras dengan beras, harus sama. Tak boleh kemudian yang punya si A agak hitam, punya saya putih, misalnya gitu kan ya. Sehingga ketahuan, oh ini punya si A, ini punya si B. Atau dicampur tapi kayak kurang bercampur, benar-benar dicampur, itu tak sah. Selanjutnya harus ada idin untuk mentasarrufkan. Artinya masing-masing dari orang yang melakukan kerjasama itu harus memberikan izin kepada yang lain. Kita melakukan syirkah ya, aku mengizinkan kamu untuk melakukan tasarruf kepada harta kita ini, dan si A harus memberikan izin kepada saya untuk melakukan tasarruf kepada harta bersama tersebut. Udah itu aja mungkin ya. Wallahu a'lam. Yang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh. Sapa Bapak dulu.